Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Uma Cerita. Perkenalkan, nama kakak Jazira Elkisti. Kali ini kakak nggak sendirian loh. Kakak membawa teman. Siapa ya kira-kira namanya? Halo teman-teman. Nah Dehyun, sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Rumah Cerita. Nah, perkenalkan nama kamu dulu dong Dehyun. Oh iya, aku lupa teman-teman. Perkenalkan, nama aku Dehyun. Nah Dehyun, sekarang kita mau ngapain? Kita mau cerita teman-teman. Ceritanya apa ya? Ceritanya tentang batu sawan. Nah teman-teman, sebelum mulai ke ceritanya, kita main dulu yuk. Sekarang kami mau tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakannya apa deh Yun? Sampaikan dong ke adik-adik. Nah, apa yang terkecil dari tubuhnya gajah? Apa ya teman-teman? Bukan teman-teman. Salah juga. Ya, benar. Kutunya gajah. Nah teman-teman, kalau kalian mau dengar ceritanya, duduk yang manis ya. Iya deh Yun, kalian harus duduk yang manis ya. Yun juga harus duduk yang manis dan mendengarkan ceritanya kakak. Oke kakak. Nah teman-teman, sekarang kita akan bercerita tentang legenda batu sawan. Beberapa abad setelah kedatangan si Pahit Lidah di Pelepat Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, jauh di tengah hutan belantara sana, sekarang disebut dengan Desa Batu Kerbau. Nah adik-adik, hiduplah seorang anak lelaki yang bernama Bujang. Bujang adalah anak yatim yang pendiam dan rajin membantu orang tuanya. Tapi adik-adik, Bujang mengidap penyakit ayan atau yang lebih terkenal di kampungnya dengan sebutan sawan air. Nah, jadi berbahaya bagi Bujang jika berenang di sungai tanpa ditemani oleh ibunya. Adik-adik, Bujang ini tidak jarang diejek oleh temannya dengan sebutan Bujang sawan, Bujang sawan, Bujang sawan. Begitulah ejekannya. Tahun pun berlalu. Sekarang Bujang bukanlah anak lelaki yang menangis karena ejekan temannya. Sekarang Bujang adalah lelaki yang perkasa, lebih kuat secara mental dan fisiknya. Bujang tidak jarang membantu tetangganya yang kesusahan. Nah teman-teman, karena Bujang mendengar perkataan ibunya. Seperti ini kata ibunya. Bujang, walaupun kita hidup susah, tapi kita harus berbuat baik agar kita tidak kekurangan di hadapan Tuhan. Kalimat ini terngiang-ngiang di telinga Bujang. Nah teman-teman, entah mengapa sore menjelang maghrib, Bujang bertemu dengan Sukri dan Rohim. Mereka adalah teman Bujang. Sukri dan
Rohim mengajak Bujang untuk pergi ke kota. Sukri pun memulai pembicaraan. Hei Bujang, apakah mau ikut ke kota bersama kami? Iya Bujang, apakah kau mau ikut bersama kami? Bujang pun berhenti. Aku tidak akan sanggup meninggalkan ibuku. Ayolah Bujang, ikutlah kami. Kamu kan mengidap penyakit sawan. Di kota banyak orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu, Bujang. Ucap Sukri. Bujang pun terdiam. Nanti aku pertimbangkan, ucap Bujang. Tiba-tiba, nah teman-teman, tetap di sini ya, tetaplah di Umah Cerita. Nah teman-teman, kembali lagi di Umah Cerita. Bujang pun mondar-mandir di depan rumahnya. Tiba-tiba ibu Bujang mengagetkan Bujang dari belakang. Bujang, kenapa kau dari tadi seperti kupu-kupu di ladang pisang? Kalimat Bujang terbata-bata. Tidak sanggup untuk mengucapkannya. Ayolah nak, ceritakan semuanya kepada ibu. Jangan membuat ibu cemas. Begini Bu, Bujang pun menceritakan hasratnya. Mendengar hasrat anaknya itu, ibunya pun senang sekali. Tapi Bu, nanti siapa yang akan membantu ibu di ladang? Sudahlah nak, tidak apa-apa. Ibuku kok. Bujang pun menangis dan berpelukan kepada ibunya. Waktu subuh, orang-orang sudah riuh di pinggir sungai. Sukri dan Rohim berpamitan dengan istri mereka, sedangkan Bujang berpamitan dengan ibunya. Akhirnya mereka pun pergi. Yang seolah-olah ibunya tadi tidak merasakan apapun, saat berbalik badan, ulir-ulir air mata pun mulai keluar. Ibu Bujang perlahan-lahan mulai menghilang. Sudahlah Bujang, kau jangan bersedih. Beberapa minggu lagi kita akan pulang kok. Daripada kau bersedih, lebih baik kita bernyanyi. Baiklah, kita akan bernyanyi. Tambara betang bunyi bedil mula, siapa hidung hitam ditimbak datuk kala. Tambara betang itu bunyi bedil, siapa hidung hitam ditimbak datuk kadil. Wang-wang wit kalapo 3 belah, siapa yang pelit giginya pada lengkeh. Jit-jit tet ulah bawa bulu, Rohim penakut bangga tali jauh. Begitulah nyanyi mereka. Tiba-tiba dalam kebahagiaan itu, Sukri melihat warna air yang tadinya bening
menjadi putih kecoklatan. Gawat Bujang! Ini pertanda ada hujan lebat di hulu. Air akan meluap dan semakin deras. Dan yang diucapkan Sukri benar-benar terjadi. Aliran air semakin deras, suara air bergemuruh. Rakit mereka tak mampu menahan pusaran air. Akhirnya mereka menghantam bebatuan. Brak! Hancur berantakan. Mereka tidak tahu lagi mereka ada di mana. Nah teman-teman, kalian mau lihat kelanjutan ceritanya? Tetap di sini ya, di Uma Cerita. Nah teman-teman, kembali lagi di Uma Cerita. Mereka tak ingat lagi karena mereka terseret arus sungai yang membuat mereka pingsan teman-teman. Di dalam mimpinya Bujang mendengar orang yang membisikkan ke telinganya Bujang bahwa di dalam batu ada banyak sekali emas. Tapi syaratnya harus ada darah wanita cantik untuk ditumpahkan di atas batu tersebut. Bujang pun terbangun dari mimpinya dan amat terkejut melihat mereka sudah terjejer di atas batu seperti ada orang yang meletakkannya. Tiba-tiba Sukri dan Rohim pun ikut terbangun. Bujang pun menceritakan semuanya kepada Sukri dan Rohim. Mereka pun bergegas mencari batu tersebut. Nah, mereka menemukan ada pintu di sana. Bujang, di mana ya kita mendapatkan darah wanita cantik itu? Bujang pun langsung menjawab, jangan, lebih baik kita mencari getah kayu kubah yang warnanya berwarna merah dan bau anyir seperti darah. Akhirnya mereka pun mencari getah kayu tersebut. Setelah mendapatkannya, mereka berdiskusi tentang pembagian harta. Dan Bujang berkata, begini, setengahnya kita bagi 3 dan setengahnya lagi kita bagikan ke anak yatim, fakir miskin dan pembangunan desa. Tidak Bujang, aku tidak setuju. Karena ini kita yang mencari dan kita juga yang harus mendapatkannya. Kalau memang benar kita mendapatkan emas tersebut, setengahnya buat aku dan setengahnya untuk kalian berdua. Tidak, aku tidak setuju. Seharusnya kita harus bagi rata. Aku yang memimpin ini, jadi biarkan aku yang menyelesaikan ini. Ucap. Tidak teman-teman, aku lupa menyampaikan kepada kalian bahwa dalam bisikan gaib ini itu setengahnya untuk kita bagi rata dan baru setengahnya untuk fakir miskin dan anak yatim. Dengan kesal, Sukri pun menyetujuinya.
Mereka pun akhirnya menyirami batu tersebut dengan getah kayu ubah. Pintu batu pun mulai terbuka. Kruk, 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 dah. Sukri menyentuh emas tersebut seakan tidak percaya. Dan Sukri mulai berubah pikiran untuk mengambil setengah emasnya untuk dirinya sendiri. Ingat, tidak ada yang mengingkari perjanjian, ucap Bujang. Dengan kalap, Sukri mendorong Bujang keluar batu hingga kepala Bujang terbentur dan akhirnya Bujang pingsan. Sukri pun melemparkan beberapa emas ke tubuh Bujang. Kita yang mencari, kita juga yang harusnya mendapatkan. Tertipu, tidak ada darah wanita cantik. Yang adanya getah kayu ubah. Karena saking senangnya, kalimat itu tidak sengaja dilontarkan Rohim. Lama-kelamaan, pintu batu pun mulai tertutup. Bum. Mereka minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Akhirnya mereka meninggal karena kekurangan oksigen. Dalam pingsannya Bujang, Bujar mendengar bisikan gaib lagi bahwa penyakitnya sudah dipindahkan ke batu tersebut. Bujang pun terbangun dan melihat ada emas di tubuhnya. Akhirnya Bujang pun pergi kembali ke kampung dan Bujang menikahi anak kepala desa. Nah, Bujang pun akhirnya hidup bahagia bersama ibunya dan istrinya. Nah, teman-teman, apakah Deyun udah mendengarkan dengan baik? Kita langsung tanya aja ya ke Deyun. Deyun, apakah kamu sudah mendengarkan dengan baik tadi? Udah Kak, seru banget ceritanya. Iya dong. Pesan apa yang kamu dapat dari cerita tersebut? Kita harus berbakti kepada orang tua dan kita tidak boleh serakah ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kakak juga ada satu pesan nih. Nah, mitosnya sampai sekarang barang siapa yang melewati batu tersebut harus mengucapkan "Hai Sawan". Kalau tidak, perahu atau rakit yang ditumpangi akan terbalik dan tenggelam. Begitulah ceritanya teman-teman. Nah Deyun, gimana? Saksikan lagi ya di episode berikutnya di Rumah